Tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender, bukan juga sekadar angka baru yang muncul pada kehidupan kita. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bergerak. Sesuatu yang pelan namun pasti menyentuh inti setiap jiwa manusia. Kita telah memasuki masa ketika manusia dituntut untuk tidak hanya hidup, tetapi benar-benar menyadari mengapa ia hidup. Selama ini banyak dari kita terjebak dalam rutinitas yang seolah sudah digariskan oleh dunia. Bangun, bekerja, mengeluh, tidur, lalu mengulanginya lagi. Kita melupakan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang berkembang dan mendewasakan jiwa. Tahun ini membawa pesan penting yang menuntut kita untuk berhenti sejenak, melihat lebih dalam ke dalam diri, dan bertanya dengan jujur, apa tujuan keberadaan kita? Tidak ada lagi waktu untuk mengabaikan suara hati. Energi semesta seakan mendorong manusia untuk bangkit dari tidur panjangnya, menghentikan kepura-puraan bahwa semuanya baik-baik saja, dan mulai menghadapi kebenaran yang lama diabaikan. Kebenaran bahwa kita adalah makhluk spiritual yang tengah menjalani pengalaman sebagai manusia, bukan sebaliknya. Perubahan besar akan muncul dalam cara manusia melihat dirinya dan memandang dunia. Banyak dari kita yang mulai merasakan adanya panggilan batin yang sulit dijelaskan, seakan ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk berubah, memperbaiki diri, dan meninggalkan kebiasaan lama yang merusak. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa jiwa kita sudah siap untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka yang mengabaikan panggilan ini akan merasa semakin tertekan, seakan dunia terus memaksa mereka untuk bangkit, walaupun mereka masih ingin bersembunyi dalam zona nyaman. Tahun 2026 juga menggariskan pentingnya hubungan antar manusia yang lebih tulus, bukan lagi sekadar relasi yang dilandasi kepentingan atau topeng yang memalsukan siapa kita sebenarnya. Kejujuran terhadap diri sendiri akan menjadi kunci utama untuk bertahan dalam gelombang perubahan yang tidak bisa kita hentikan. Mereka yang bertahan pada kepalsuan akan semakin merasa hampa, sedangkan mereka yang berani menghadapi lukanya akan menemukan cahaya baru yang menuntun langkah berikutnya. Di tahun ini setiap jiwa akan diuji keberaniannya untuk memilih, tetap berada dalam kegelapan ketidaksadaran, atau beranjak menuju cahaya pengetahuan diri. Ini merupakan kesempatan dan momentum besar dalam perjalanan spiritual umat manusia. Tahun 2026 mengingatkan bahwa keberadaanmu tidak pernah sia-sia. Ada alasan mengapa kamu lahir sebagai manusia pada waktu ini, di dunia ini, dan perjalanan untuk menemukan alasannya dimulai sekarang. Jangan takut pada perubahan, karena perubahanlah yang akan membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Dalam sunyi yang sering kamu abaikan, ada suara yang terus memanggilmu. Suara itu bukan berasal dari luar, bukan dari orang-orang yang mengatur hidupmu, dan bukan pula dari ekspektasi dunia yang menekanmu. Suara itu berasal dari dalam dirimu sendiri. Dari jiwa yang sejak lama menunggu momen ini untuk bangkit. Tahun 2026 adalah titik ketika banyak manusia akhirnya mulai mendengar panggilan tersebut dengan lebih jelas. Meskipun seringkali suara itu terasa seperti rasa gelisah yang tak pernah hilang, rasa sepi yang muncul meskipun kamu dikelilingi banyak orang, atau rasa tidak puas yang semakin kuat walau kamu telah memiliki banyak hal yang dulu kamu impikan. Rasa-rasa itu bukan musuhmu. Mereka adalah tanda bahwa jiwamu tidak ingin lagi dikurung oleh batasan yang kamu ciptakan sendiri. Tanda bahwa apa yang dulu kamu kejar dengan penuh semangat, kini tidak lagi cukup untuk membuatmu merasa utuh. Hidupmu meminta sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pencapaian materi atau penilaian manusia lain. Hidupmu meminta kejujuran, kedalaman, dan kesadaran yang lebih luas. Itu sebabnya pada tahun ini, kamu mungkin akan menghadapi momen-momen ketika semua yang kamu percayai selama ini dipertanyakan. Anggaplah itu sebagai gerbang transformasi. Perubahan yang terjadi di tahun 2026 bukanlah perubahan kecil yang bisa diabaikan. Ini adalah perubahan yang menyentuh inti siapa dirimu. Kamu mungkin akan merasa seperti sedang kehilangan banyak hal. Bahkan mungkin kehilangan versi dirimu yang selama ini kamu banggakan. Tapi sadari satu hal. Setiap kehilangan yang kamu alami tidak pernah terjadi tanpa alasan. Ada sesuatu yang lebih cocok untukmu, dan kamu perlu melepaskan yang lama agar ruang baru bisa tercipta. Rasa takut, ragu, dan kebingungan yang kamu alami adalah bagian dari proses tumbuh. Tanpa rasa itu, tidak akan ada kedewasaan sejati,
Dalam perjalanan ini, kamu akan melihat lebih jelas siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir ketika kamu menguntungkan mereka. Tahun 2026 menguji ketulusan hubungan, memaksa kita untuk membuka mata terhadap realitas yang dulu kita enggan lihat. Banyak topeng akan jatuh, banyak kepalsuan terbongkar, dan pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa kehadiran beberapa orang dalam hidupmu hanyalah sementara dan berfungsi sebagai pelajaran agar kamu lebih bijak melangkah. Meski begitu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Semesta tidak akan melepaskanmu begitu saja. Bagi mereka yang bersedia mendengarkan suara jiwanya, akan muncul bimbingan yang tidak terlihat, namun terasa sangat nyata, kadang berupa intuisi yang tiba-tiba muncul. Kebetulan yang tidak lagi terasa seperti kebetulan, atau mimpi yang mengungkap sesuatu yang kamu butuhkan. Semua itu adalah sebuah dukungan dari alam semesta, dari energi kehidupan yang ingin melihatmu tumbuh dan menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Jika kamu memperhatikan lebih dalam, kamu akan menyadari bahwa dunia ini sedang memasuki fase baru. Nilai-nilai lama mulai runtuh, bukan karena salah, tetapi karena sudah tidak lagi cukup untuk menuntun manusia ke arah perkembangan yang lebih tinggi. Kecepatan perubahan di tahun 2026 akan membuat banyak orang merasa kewalahan. Namun bagi jiwa yang peka, perubahan ini justru adalah panggilan untuk bangkit dan mengambil bagian dalam sejarah besar yang sedang ditulis ulang oleh semesta. Di tengah perubahan besar tersebut, kamu mungkin merasakan gejolak batin yang semakin kuat. Sebuah desakan dari dalam diri yang seolah berkata, kamu harus lebih dari ini. Itu bukan sekadar ambisi kosong. Itu adalah energi alam yang mulai mengalir kembali ke dalam tubuhmu, mengingatkanmu bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada rutinitas yang setiap hari kamu jalani. Kamu bukan hanya seseorang yang bangun pagi, bekerja, lalu tidur. Kamu bukan sekadar angka dalam daftar populasi. Kamu adalah percikan kesadaran yang punya peran dalam evolusi umat manusia. Perjalananmu kali ini akan dipenuhi momen ketika kamu merasa seperti dituntun menuju sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Itulah waktunya mempercayai intuisi. Pikiranmu mungkin penuh keraguan, tapi hatimu selalu tahu arah yang benar. Jangan lagi menjadi budak ketakutan yang kamu pelihara selama ini. Ketakutan hanya akan membuatmu tetap terjebak di tempat yang sama sementara hidup terus bergerak. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam dirimu, tetapi juga pada manusia lainnya. Banyak jiwa yang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Mereka mulai mempertanyakan sistem yang mengekang kebebasan. Mereka mulai mencari kebenaran, bukan sekadar menerima apa yang diwariskan begitu saja. Mereka mulai menginginkan kehidupan yang lebih jujur dan penuh makna. Ada banyak yang sedang berjalan di jalur yang sama, jalur pencarian jati diri dan tujuan sejati sebagai manusia. Namun tidak semua orang siap menghadapi perubahan ini. Beberapa akan bertahan pada zona nyaman mereka dan menolak panggilan jiwanya. Itu bukan hal yang salah, hanya belum waktunya bagi mereka. Karena setiap jiwa memiliki tempo perkembangan yang berbeda. Yang penting adalah kamu tidak lagi mengabaikan suara yang sudah terlalu sering kamu pendam. Dalam proses ini, kamu mungkin akan merasakan perasaan terlepas dari dunia yang lama kamu kenal. Orang-orang yang dulu kamu anggap dekat bisa terasa semakin jauh. Kegiatan yang dulu kamu cintai mungkin terasa hampa. Itu bukan tanda kamu kehilangan arah, tetapi tanda kamu sedang diarahkan ke yang lebih tepat. Ketika sebuah pintu tertutup, kamu tidak perlu memaksa membuka terbukanya. Karena semesta sudah menyiapkan pintu lain yang paling tepat untukmu. Tahun 2026 mengajakmu untuk memilih. Apakah kamu akan menjadi manusia yang hanya hidup mengikuti arus, atau kamu akan menjadi manusia yang hidup sesuai panggilan jiwamu? Perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi tidak pernah dihadirkan tanpa ujian. Tahun 2026 akan menjadi periode di mana kamu mulai diuji, bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk diperkuat. Kebiasaan lama yang melemahkan jiwamu akan dipaksa untuk ditinggalkan, karena kamu tidak bisa lagi terus berjalan sambil membawa beban masa lalu yang tidak pernah kamu lepas. Akan ada momen ketika kamu merasa seperti kehilangan semuanya. Orang-orang berubah, hubungan memudar, dan hal-hal yang dulu kamu yakini tiba-tiba terasa rapuh. Namun percayalah, kehilangan bukanlah hukuman. Itu adalah proses seleksi dari semesta yang memastikan hanya yang benar-benar sejalan dengan tujuan besar hidupmu saja yang tetap bersama. Kamu sedang dipersiapkan untuk memasuki babak yang jauh lebih penting dari hidupmu.
Sebuah babak yang membutuhkan hatimu untuk menjadi lebih kuat, pikiranmu lebih jernih, dan jiwamu lebih merdeka. Semesta akan menghadirkan petunjuk dalam bentuk kecil. Pertemuan dengan seseorang yang mengubah cara pandangmu, buku yang tiba-tiba kamu temukan, mimpi yang terasa sangat nyata, atau suara hati yang semakin sulit kamu abaikan. Semua itu adalah tanda kamu sedang dipanggil untuk mewujudkan misi yang sudah kamu bawa sebelum lahir. Kamu tidak sedang menjalani hidup secara kebetulan, kamu adalah bagian dari rencana besar yang lebih luas daripada apa yang bisa kamu bayangkan sekarang. Namun ujian itu juga bisa berupa kesepian. Seringkali ketika jiwa naik ke tahap selanjutnya, ia akan melalui fase sunyi. Kamu merasa seperti berjalan sendirian di jalan panjang yang penuh kabut. Tidak ada yang mengerti perjuanganmu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu rasakan. Tapi ketahuilah, itulah saat ketika kamu paling dekat dengan dirimu sendiri. Kesepian adalah ruang yang diberikan agar kamu dapat bertemu kembali dengan jati dirimu yang sebenarnya. Kesunyian adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Jangan takut ketika yang kamu andalkan mulai hilang dari genggaman. Jangan goyah ketika dunia seolah menjauh. Ketika semesta mengambil sesuatu darimu, itu berarti semesta tahu kamu mampu berdiri lebih kuat tanpanya. Ujian selalu datang membawa hadiah yang sebanding. Kesakitan datang agar kamu menemukan ketangguhanmu. Keraguan datang agar kamu menemukan keyakinanmu. Keterpisahan datang agar kamu menemukan siapa yang benar-benar tak pernah meninggalkanmu sendirian. Tahun 2026 akan menempatkanmu pada titik di mana kamu harus memilih siapa dirimu. Tanpa semua topeng yang selama ini kamu pakai, kamu tidak lagi butuh pengakuan. Kamu tidak lagi perlu memaksa dirimu cocok dalam lingkungan yang tidak sama frekuensinya. Kamu akan belajar mencintai keheningan, karena di sana terdapat suara paling jujur yang selama ini kamu cari. Suara jiwa yang memanggilmu untuk bangkit. Akhir dari perjalanan spiritualmu di tahun 2026 bukanlah tentang kemenangan di mata dunia. Bukan juga tentang memiliki segalanya yang orang lain inginkan. Ini adalah tentang keberhasilanmu untuk akhirnya menjadi dirimu sendiri. Tanpa pura-pura, tanpa takut dihakimi, tanpa menekan cahaya yang kamu bawa sejak lahir. Semesta menginginkanmu untuk kembali pada versi dirimu yang paling asli, yang berani mencintai, berani berharap, berani gagal, dan berani bangkit lagi. Akan ada saat ketika kamu tersadar bahwa semua rasa sakit yang kamu benci dulu ternyata adalah guru terbaikmu. Luka mengajarimu arti empati. Kesalahan mengajarimu ketepatan. Penolakan mengajakmu pulang kepada dirimu sendiri. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat yang membimbingmu menuju arah yang benar. Disitulah kebangkitanmu dimulai, sebab kebijaksanaan sejati lahir dari keberanian untuk menghadapi setiap babak kelam yang pernah mencoba memadamkan sinarmu. Kamu adalah energi yang hidup, dan energi itu merambat, menyebar, dan mempengaruhi dunia di sekitarmu yang bahkan tanpa kamu menyadarinya. Jika kamu pernah merasa hidupmu tidak berarti, ingatlah ini. Ada seseorang yang terselamatkan karena keberadaanmu. Ada seseorang yang merasakan harapan hanya karena kamu pernah hadir dalam hidupnya. Ada seseorang yang melihat cahaya dalam dirinya sendiri karena kamu dulu pernah membagikannya. Kamu lebih berdampak daripada yang kamu kira. Lebih berharga daripada yang kamu sadari. Lebih kuat daripada yang kamu yakini. Fase terakhir ini akan membuka sebuah pintu besar, yaitu pintu yang hanya bisa dibuka ketika kamu sudah memahami dirimu dengan lebih jujur. Pintu menuju kehidupan yang lebih terarah, lebih sadar, dan lebih selaras dengan tujuan jiwa. Kamu akan mulai merasakan keberlimpahan yang dulu kamu kejar, kini justru datang menghampiri. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu akhirnya layak menerimanya. Kesadaranmu akan meningkat, intuisimu akan semakin tajam, dan koneksi jiwamu dengan semesta akan semakin terasa nyata. Kamu tidak lagi hidup sebagai penonton dalam cerita hidupmu sendiri. Kamu adalah penulisnya, pemerannya, pemimpinnya. Kamu yang menentukan kemana arah langkahmu berikutnya. Jadi ketika dunia mulai berubah di hadapanmu, sambutlah semuanya dengan dada tegak. Ucapkan terima kasih kepada masa lalu yang telah membentukmu, dan sambut masa depan yang telah menunggumu sejak lama. Dan ucapkan selamat datang di babak hidupmu yang baru. Babak di mana kamu menjadi dirimu sepenuhnya.